Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Sayegan yang terkasih, dan seluruh sahabat Yesus dimanapun Anda berada, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 kita merayakan perayaan Ekaristi hari Minggu biasa yang ke-21. Marilah kita mohon berkat Tuhan, kita meresapkan sabda Tuhan yang menjadi kekuatan hidup kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menyatukan hati umat beriman dalam mengejar tujuan yang sama. Bantulah kami mencintai yang Engkau perintahkan dan merindukan yang Engkau janjikan, agar di tengah hal ikhwal dunia ini, hati kami terarah kepadamu, sumber sukacita yang sejati, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pada hari Minggu yang biasa yang ke-21, kita mendengarkan bacaan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 20. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa Dia adalah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, sabda Tuhan Yesus ini menunjukkan kepada kita bahwa pengakuan Petrus akan Yesus yang adalah Mesias menjadi awal bagi Petrus yang tadinya namanya Simon untuk diberikan tugas perutusan sebagai batu karang di mana Tuhan Yesus akan mendirikan jemaatnya. Dan Tuhan Yesus menegaskan bahwa pengakuan Petrus akan Yesus yang adalah Mesias bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah yang hadir di dalam diri Petrus untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Memang klaim diperlukan, tetapi bukan semata-mata klaim. Mesias yang dikatakan oleh Petrus sebenarnya hendak meluruskan segala macam anggapan dari orang-orang yang beredar pada saat itu, karena Yesus dipahami sebagai macam-macam versi ketika Mesias itu menjadi sebuah julukan bagi Ia yang dinanti-nantikan. Dan ketika Yesus dimaknai atau dianggap sebagai Elia yang datang lagi, Yohanes Pembaptis yang datang lagi, itu anggapan orang, dan itu tentu tidak sungguh-sungguh menyatakan sebenarnya siapakah Yesus itu. Hanya karena Allah berkenan hadir di tengah-tengah kita, dan Ia menyatakan melalui Petrus
bahwa Yesuslah anak manusia, Sang Mesias. Maka dengan demikian Yesus memberikan perutusan karena Petrus telah dengan sungguh-sungguh yakin menyadari keberadaan Kristus sebagai Sang Mesias, maka ia diberikan tugas untuk membangun, mendirikan jemaat di mana yang akan diikat di dunia akan terikat di surga, demikian juga sebaliknya. Dan kepada Petrus diberikan kunci kerajaan surga. Tugas perutusan ini menjadi bagian dari tanggung jawab dan juga berkat yang diterima oleh Petrus ketika Sang Mesias itu sungguh-sungguh diakui oleh manusia melalui Petrus. Dan akhirnya kita mengalami bahwa jemaat yang didirikan oleh Tuhan Yesus di atas batu karang, yakni Petrus, yakni gereja, meyakini Yesus Sang Mesias Juru Selamat, akhirnya juga menjadi bagian dari komunitas yang membuka pintu atau menjaga kunci, memegang kunci kerajaan Allah. Saudara-saudari, marilah dengan rendah hati kita juga turut mengakui Kristus sebagai Sang Mesias, Juru Selamat yang membukakan pintu keselamatan bagi kita. Dan dengan demikian kita memperoleh tugas perutusan kita untuk melanjutkan juga apa yang diperintahkan Yesus kepada Petrus, yakni terus mewartakan kerajaan Allah, mengembangkan jemaat Kristus dengan mewartakan keselamatan sebagaimana telah diwartakan dan dilakukan penyelamatan oleh Sang Mesias sendiri. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk melaksanakan tugas perutusan kita, mewartakan kasih kerajaan Allah senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.